Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan membayarmu kembali? Qin Chen memandang Master Pavilion Abadi sambil tersenyum. Master Pavilion Abadi tersenyum tipis, itu hanya 2 juta kristal kaisar. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, saya, Yue Li, berani bertaruh bahwa Tuan Qin bukanlah orang yang tidak berperasaan dan tidak benar. Selain itu, Abadi Master Pavilion tiba-tiba dia melirik ke arah Saroye, bukankah masih ada adik dari klan Komodo ini? Jika tidak berhasil, maka keluarga budak akan pergi ke sarang klan Komodo untuk menangis, mengatakan bahwa mereka klan Komodo menindas wanita lemah dan menipu perasaan mereka. Dengan reputasi klan Komodo, mereka tidak seharusnya merusak reputasi mereka dan menindas wanita seperti saya, bukan? Tanda tanya, Saroye segera menyesap tehnya, mengangkat kepalanya, mengedipkan matanya, dan menatap Master Pavilion Abadi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Oh sial, apakah ini ide yang bisa muncul dari orang normal? Siapa yang kamu provokasi, diintimidasi seperti ini? Hahaha, Qin Chen tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Saya tidak menyangka Master Pavilion Chu menjadi orang yang luar biasa. Oke. Titik petik 2, dia mengangkat tangannya, dan 2 juta kristal kaisar langsung dikumpulkan oleh Qin Chen sebagai harta karun luar angkasa. Saya menerima kebaikan Pavilion Master Chu. Selama Pavilion Master Chu bukan musuh saya yakin Pavilion Master Chu tidak akan menderita karena kesepakatan ini. Qin Chen berdiri dan berkata kepada Saroye, berhenti mengunyah daun tehnya, ayo pergi. Oh, Saroye menjawab dengan tergesa-gesa, memasukkan semua cangkir teh ke dalam mulutnya, menjilat bibirnya, lalu buru-buru buang air besar. Dia pergi bersama Qin Chen. Tuan Qin, ini dia. Sebelum pergi, penguasa Pavilion Abadi melemparkan cincin luar angkasa dan berkata dengan menawan, di dalamnya ada teh ilahi Tao yang khusus disediakan oleh Pavilion Abadi kami. Karena Tuan Qin sangat menyukainya, aku hanya ingin meminumnya. Jika tidak tersedia, datang saja ke kamar kerja Yue Li untuk mengambilnya. Saroye tidak bisa membantu tetapi terhuyung dan buru-buru mengikuti Qin Chen dan pergi dari sini. Kedua sosok itu dengan cepat menghilang ke langit yang luas. Di Pavilion Abadi, Master Pavilion Wangu telah berdiri di depan pintu, diam-diam memperhatikan Qin Chen dan yang lainnya pergi. Tuan Pavilion, apakah hemat biaya bagi kita untuk melakukan ini? Pada saat ini, lelaki tua itu datang dan bertanya dengan bingung. 2 juta kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil bahkan untuk kekuatan seperti Pavilion Abadi. Menggunakan 2 juta kristal kaisar untuk memenangkan orang kuat yang berada di atas garis keturunan langsung klan Komodo, bagaimana menurutmu? Master Pavilion Abadi menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum. Di atas klan Komodo, orang tua itu terkejut dan mengerutkan kening, Master Pavilion, apakah Anda yakin? Nayero, kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Meskipun saya menyebut orang ini sebagai Tuan, itu belum tentu benar. Lagi pula, beberapa murid kaya di Laut Semesta sering melakukan akal-akalan. Untuk melindungi keselamatan mereka sendiri untuk menyembunyikan identitas mereka bertanya-tanya apakah Qin Chen adalah pelindung Yeluosa, tetapi Anda juga telah melihat sikap antara keduanya sebelumnya. Master Pavilion Abadi menyipitkan matanya. Saya yakin Yeluosa menentang Qin Chen, dan bahkan merasa seperti seorang pelayan yang menghadap tuannya. Lelaki tua itu mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia datang dari markas besar Pavilion Abadi, dan dia sangat mengagumi visi Master Pavilion. Karena Master Pavilion sangat yakin, kemungkinan besar hal itu benar. Jika Yerosa ini bukan keturunan langsung dari marga Komodo, maka mungkin saja Qin Chen memperbudaknya dalam keadaan lemah. Namun seperti yang telah kalian lihat sebelumnya, kehendak ilahi nenek moyang marga Komodo datang, tidak ada ekspresi khusus, yang menunjukkan bahwa Yerosa ini pasti tidak diperbudak dan diserahkan oleh pihak lain. Petik 2. Klan Komodo adalah ras yang sangat bangga. Hanya ada 2 orang yang bisa begitu hormat. Pertama, kekuatan Qin Chen jauh lebih unggul dari kita. Dia telah mencapai situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, Kaisar Dewa, tentu saja, dia bisa membuat Yerosa ini menyerah. Master Pavilion Abadi menyipitkan matanya, jalan.
Dewa Kaisar, orang tua itu tersentak, tetapi segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Meskipun Qin Chen kuat, dia pasti tidak bisa menjadi Kaisar Dewa, karena Qin Chen masih terlalu muda, dan penampilannya bisa dipalsukan, tetapi bau di tubuhnya aura waktu tidak bisa dipalsukan. Begitu Kaisar Dewa muda lahir di Laut Kosmik, mustahil bagi mereka untuk tidak mendengarnya. Master Paviliun Abadi berkata dengan senyuman di bibirnya, maka hanya ada kemungkinan kedua. Yaitu pihak lain tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki latar belakang yang besar. Bahkan klan Komodo pun takut padanya. Kata lelaki tua itu, bahkan lebih terkejut lagi. Latar belakang yang bahkan ditakuti oleh klan Komodo. Mungkinkah itu berasal dari kekuatan kuno itu? Gumam lelaki tua itu. Klan Komodo sudah menjadi salah satu kekuatan teratas di seluruh Laut Kosmik, baru saja melampaui klan Komodo dalam hal latar belakang. Hanya beberapa kekuatan tertua yang dikabarkan memiliki kemungkinan ini, tetapi kekuatan kuno ini, apalagi orang biasa, bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk menanyakan atau menghubungi mereka. Jadi, jika tebakanku benar, hanya 2 juta kristal kaisar, apa artinya? Master Paviliun Abadi tertawa, lagi pula, pernahkah kamu mendengar satu kalimat? Tanda tanya, kamu bisa memberikan mawar kepada orang lain dengan lebih dari cukup, karena pihak lain sangat membutuhkan kristal kaisar, kedaulatan paviliun ini harusnya menghasilkan hal yang baik. Tuan Paviliun itu bijaksana. Orang tua itu langsung kagum. Master Paviliun Wangu meliriknya, kali ini, aku menyanjungmu dengan baik. Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu Master Paviliun ini cantik? Tetapi mengapa Tuan Qin bahkan tidak lihat aku? Master Paviliun Wangu bergumam, jika tidak, Master Paviliun ini dapat menggunakan trik kecantikan untuk menarik perhatian Tuan Qin. Bagaimana menurut Anda? Waktu, Tuan Paviliun, Anda tidak boleh melakukannya. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak dengan tergesa-gesa. Kenapa tidak, Tuan Paviliun? Tolong jangan menakuti budak tua ini. Tuan Paviliun, kamu tidak bersalah dan murni, dan kamu belum menikah. Klan telah memintaku untuk menjagamu dengan baik. Jika kamu kehilangan Yuan Yin di kota Nanyuan dan kembali ke klan, ketua klan tidak akan membunuhmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Orang tua itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat banyak. Tuan Paviliun, bawahanku memiliki hati yang buruk. Jangan menakutiku. Hah, membosankan. Master Paviliun Abadi memarahi tanpa daya, dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Gua inti rumah Tuan Kota, di luar Gua Dino. 6199, Distrik Yuanjia. Qin Chen dan Yerosa telah kembali ke sini. Itu Qin Chen. Dia kembali. Set. Jangan marahi orang ini. Setelah seharian berfermentasi, pemilik beberapa gua di dekatnya juga mengetahui tentang perbuatan Qin Chen. Mereka tahu bahwa orang yang begitu kejam tinggal di gua di sekitar mereka, dan bahkan napas mereka melambat, karena takut menyinggung orang yang kejam ini. Qin Chen melihat sekeliling dan kembali ke guanya bersama Jerosa. Rumah Tuan Kota, Menara Tianwei, dan beberapa kekuatan di kota Nanyuan. Selama mereka bukan idiot, tidak akan macam-macam denganku. Qin Chen berpikir, kebetulan aku mendapat begitu banyak kristal kaisar, jadi aku dapat berlatih dengan tenang untuk sementara waktu. Qin Chen mengambil beberapa langkah dan langsung memasuki aula utamanya. Saroye, tetap di sini. Perintah Qin Chen. Ya, Tuan. Saroye datang keluar aula utama, dengan tubuh besar di dalam gua besar, dan dia setia. Sesampainya di istana bawah tanah, Qin Chen langsung mengeluarkan banyak kristal kekaisaran. Hampir 12 juta kristal kaisar, panen ini memang bagus. Qin Chen tertawa. Qin Chen cukup puas dengan fakta bahwa dia telah mengumpulkan cukup banyak kristal kekaisaran dalam satu pertarungan musim gugur. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari font lebih besar dari. Bagaimanapun, menurut pemahaman Qin Chen, 10 juta kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Orang-orang seperti Ying Yi dan lainnya, seorang kaisar puncak yang bermartabat dan jangka menengah, hanya memiliki total beberapa ratus ribu kristal kaisar. Sebagian besar kristal kaisarnya digunakan untuk budidaya, digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang jalan besar, atau untuk membeli berbagai jenis kristal kaisar. Latihan prajurit menghabiskan banyak sumber daya.
Sumber daya yang sangat besar diinvestasikan untuk memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang jalan tersebut dan memahami lebih banyak aturan jalan tersebut, dan semakin banyak keterampilan rahasia yang Anda kuasai, semakin kuat efektivitas tempur Anda secara alami. Bahkan jika ranahnya belum ditingkatkan, hanya dengan meningkatkan pemahaman tentang aturan jalan dapat membuat diri sendiri lebih kuat. Namun, kendali jalan adalah jurang maut. Banyak orang berkuasa telah menginvestasikan banyak sumber daya dan masih tidak dapat memahami teknik rahasianya, teknik rahasia. Untungnya, saya hanya menggunakan kristal kaisar ini untuk memahami aturan jalan dan meningkatkan akumulasi aturan jalan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah sangat jelas tentang sifat Dao. Yang dia butuhkan sekarang adalah terus menyerap kristal kaisar ini dan meningkatkan akumulasi aturan Dao di tubuhnya. Saya adalah tubuh Dao ilahi yang sempurna, dan permintaan akan aturan Dao jelas merupakan angka yang sangat mencengangkan. Saya tidak tahu apakah 10 juta kaisar kristal ini cukup. Petik 2. Yang lain perlu membeli senjata atau semacamnya. Dengan tubuh Dao Divine Qin Chen yang sempurna, dia hanya perlu memadatkan tubuhnya secara ekstrim. Mari kita mulai. Qin Chen menutup matanya dan mengangkat tangannya. Banyak kristal kekaisaran di sekitarnya mulai pecah dan berubah menjadi kekuatan jalan yang luar biasa. Mereka memasuki tubuhnya dan perlahan-lahan diserap dan dimurnikan olehnya, memperkuat dirinya sendiri. Kecepatan ini mungkin tampak sangat lambat, tetapi sebenarnya ribuan atau 10.000 kali lebih cepat daripada budidaya beberapa kaisar besar. Bagaimanapun, kaisar biasa tidak dapat menyerap dan memurnikan kristal kaisar tanpa henti untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Hal ini akan menyebabkan fondasi tidak stabil, dan tubuh fisik tidak dapat menahan begitu banyak kekuatan eksternal. Tapi Qin Chen memiliki tubuh Tao yang sempurna, jadi dia secara alami tidak memiliki masalah seperti itu. Gemuruh, kristal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura di tubuh Qin Chen perlahan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekarang, wilayah gelap yang sangat jauh dari kota Nanyuan. Ini adalah bidang bintang yang sangat sunyi, dan sepasang mata yang dingin dan gelap tiba-tiba terbuka. Hah, tengkorak Zuo, mengapa pria kecil dari kekuatan gelap di kota Nanyuan ini mengirim pesan kepadaku? Ledakan, ketika sepasang mata terbuka, lautan bintang yang tak berujung mendidih, dan planet-planet tandus meledak di tempat, menyapu ke segala arah, seperti akhir dunia. Itu adalah Sage Agung Yilong yang telah terbangun. Setelah 30 juta tahun pengasingan, dia telah terbangun tahun ini. Ini merepotkan. Petik 2. Sudah waktunya untuk menawarkan makanan darah. Aura ini, ekspresi semua orang berubah drastis, dan kemudian mereka naik ke langit satu demi satu, entah mengangkat kota besar di bawah komando mereka, atau membawa planet kehidupan dan bergegas maju. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat ini tiba-tiba turun ke bidang bintang ini. Temui orang bijak Agung Yilong. Saya telah bertemu dengan orang bijak Agung Yilong. Ini adalah makanan darah yang kami persembahkan kepada Anda, silakan menikmatinya. Semua orang tampak hormat, berlutut, dan buru-buru menaruhnya pakaian di membawa kota raksasa, planet hidup dihadirkan. Yah, kalian semua baik-baik saja. Kebetulan aku juga lapar. Sage Agung Yilong membuka mulutnya. Wow, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kota-kota raksasa dan planet-planet hidup ini memandang dengan ngeri, dan melihat kepala besar muncul dari langit berbintang yang tak berujung, dan mulut besar yang berdarah telah menyelimuti mereka sepenuhnya. Tidak. Petik 2. Apa ini? Tuanku telah menyerah pada kita. Tidak, jangan. Aliran cahaya, dan menuju ke arah mereka menjarah dari segala arah, mencoba melarikan diri dari dunia ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Mulut berdarah dari Yilong Great Sage benar-benar menyelimuti dunia dan memenjarakan semua kehampaan. Ayah, ibu, anak-anak, semua makhluk hidup dalam keputusasaan, sebelum meninggal, mereka memeluk erat orang yang mereka cintai, mereka hanya bisa saling memandang dengan putus asa dalam ketakutan dan benar-benar hilang dalam hidup. Hahaha, kepala Yilong Great Sage sangat puas. Apalagi saat dia melihat mata putus asa dari makhluk mirip semut di bawah sebelum mereka mati, dia merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya. Bang, hanya dalam beberapa suap, makhluk-makhluk ini ditelan seluruhnya olehnya. Yah, aku masih sedikit lapar, apa yang harus aku lakukan? Sosok besar ini menatap sosok banyak pria kuat yang berlutut di depannya. Dalam sekejap,
Semua pria kuat ini gemetar, dan mereka merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di punggung mereka. Mereka melihat sepasang mata dingin ini tertuju langsung pada salah satu pria kuat itu, dan tangan besar mereka tiba-tiba terulur. "Yah, itu kamu." "Tidak, Sage Agung Yilong, selamatkan hidupmu." Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi dilakukan, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Saya memiliki konstitusi yang sangat beracun, tidak enak. Pria kuat ini. Dia mengangkat kepalanya ketakutan dan terus bergerak, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari ruang yang diblokir oleh tangan besar Sage Agung Yilong. Dia langsung dicengkeram oleh telapak tangan berbulu Sage Agung Yilong. Dengan keras, ukuran Kaisar Agung membesar, dan tubuh aslinya langsung terlihat. Itu adalah ular piton besar yang meliuk-liuk sejauh jutaan mil. Pada saat ini, ia langsung digenggam oleh telapak tangan berbulu dari Sage Agung Yilong, dan dia hanya menariknya dengan lembut. Engah, tubuh ular piton besar itu pecah dari tengah, darah berceceran, dan darah hitam pekat tumpah di langit bintang laut kosmik. Setiap tetes darah mengeluarkan bau dingin dan busuk. Organ dalam dan darah menetes kemana-mana, tetapi Sage Agung Yilong tidak peduli sama sekali. Dia membuka mulut besarnya dan menggigitnya dengan suara berderak yang keras. Ah! Seberapa kuat vitalitas Kaisar, meski tubuhnya hancur, jiwanya masih sangat jernih. Kaisar ular piton raksasa menyaksikan hidup-hidup saat Sage Agung Yilong terus menggigit tubuhnya dan menelannya dalam satu gigitan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Sage Agung Yilong perlahan memakan Kaisar ular piton raksasa itu sepotong demi sepotong, seolah-olah dia sedang makan makanan ringan teh sore hari, sampai jiwa Kaisar ular piton raksasa itu hilang. "Baiklah, aku kenyang sekarang. Ayo pergi dan kelola wilayah ini dengan baik agar aku bisa disukai olehmu." Sage Agung Yilong menyeka mulutnya dan berkata dengan ringan. "Ya, banyak orang kuat yang tidak berani tinggal, berbalik dan segera meninggalkan tempat itu. Aku akhirnya pergi. Oh, kapan aku bisa menunggu untuk melihat terang hari lagi?" Di bawah komando Sage Agung Yilong, aku khawatir tidak akan ada harapan dalam hidup ini. Kematian. Sage Agung Yilong memiliki status yang luar biasa. Jika ada yang mendengarnya, kita semua akan mati. Banyak orang kuat yang ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun, jadi mereka menghilang ke dalam kehampaan. Karena mereka semua tahu bahwa Yilong Great Sage adalah wakil presiden Asosiasi Naga Hitam, kekuatan tertinggi di Laut Semesta Selatan. Dia adalah orang ketiga di Asosiasi Naga Hitam Laut Alam Semesta Selatan. Untuk bertahan hidup di wilayahnya, Anda harus selalu ketakutan. Saat Sage Agung Yilong sedang dalam suasana hati yang buruk, dia akan memakan orang, tetapi orang kuat yang bertahan di sini tidak berani melarikan diri. Pihak lain memiliki kekuatan besar dan dapat memobilisasi banyak sumber daya dari masyarakat naga hitam. Begitu ada yang mengganggunya, tidak ada cara untuk melarikan diri dari Laut Semesta Selatan. Seseorang pernah mencoba melepaskan kendalinya dan beralih ke kekuatan top lainnya, tetapi hasilnya sangat menyedihkan. Bahkan kekuatan top lainnya di Laut Semesta Selatan tidak berani menyangkal wajahnya dengan mudah. Setelah orang-orang kuat ini pergi, Sage Agung Yilong mengeluarkan slip pesan giok yang ada padanya. Setelah tertidur selama 30 juta tahun, inilah waktunya untuk menemukan sesuatu untuk dilakukan. Tapi apa yang kerangka kecil Zuo School ini coba lakukan untukku? Apakah dia ingin mengabdikan dirinya padaku dan menjadi makanan darahku? Nah, kerangka ini adalah seharusnya aku belum memakannya, jadi aku tidak tahu bagaimana rasanya. Sage Agung Yilong mencibir sementara kesadaran spiritualnya menembus lapisan batu giok. Ledakan. Dengan sapuan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti tanah longsor, menyapu ke segala arah. Dampak yang mengerikan itu meledakkan semua bintang tak berujung dalam jarak miliaran mil menjadi bubuk. Mengapa Sage Agung Yilong begitu gila? Ada apa? Ekspresi banyak orang kuat yang pergi dari kejauhan menjadi semakin ketakutan, dan mereka menghilang ke dalam kehampaan satu demi satu. Pada saat ini, Sage Agung Yilong melihat panggilan di tangannya, wajahnya tidak yakin. Kalau begitu Presiden Zuo School sudah mati. Juga, warisan Kaisar Mekong sudah muncul. Pemanggilan itu adalah pesan yang secara khusus terjadi sebelum Presiden Zuo School meninggal. Itu tidak menjelaskan banyak hal, tapi dia mengakui satu hal, yaitu,
dia akan segera mati, dan kematiannya disebabkan oleh ditemukannya harta warisan Kaisar Mikong dan sikap diamnya. Sage Agung Yilong menyipitkan matanya, tengkorak Zuo ini hanyalah pemimpin kekuatan gelap kecil di kota Nanyuan. Dia adalah pion yang dimainkan oleh Asosiasi Naga Hitam kami di kota Nanyuan, dan dia sendiri sebenarnya membuat banyak taruhan, seharusnya juga berlindung di rumah tuan kota Nanyuan. Hal ini wajar. Jika sebuah kekuatan kecil ingin bangkit di lautan kosmik ini, terkadang ia perlu mencari perlindungan tidak hanya dengan satu kekuatan, tetapi banyak organisasi yang bahkan terhubung dengan banyak kekuatan besar. Saat Presiden Zuo School berlindung di istana penguasa kota Nanyuan, dia juga diam-diam terhubung dengan perkumpulan naga hitam, kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan, dan merupakan bidak catur di pinggiran mereka. Setelah Presiden Zuo School menghadapi krisis hidup dan mati dan tidak dapat bertahan hidup di kota Nanyuan, dia dapat meninggalkan rumah tuan kota dan langsung bergabung dengan perkumpulan naga hitam. Tak disangka, tengkorak kiri ini justru mati. Kematian orang ini bukanlah apa-apa, tapi warisan Kaisar Mikong. Mata Sage Agung Yilong muram, memperlihatkan ekspresi ketamakan yang kuat. Kaisar Agung Mikong pernah menjadi tokoh legendaris di Laut Semesta Selatan, namun kemudian terjerumus ke dalam perang antara zaman kuno dan dunia bawah. Dikabarkan bahwa Kaisar Mikong memiliki harta karun yang diturunkan oleh Kaisar Dewa di zaman kuno. Dan dengan kekuatan Kaisar Mikong, jika dia jatuh, orang-orang kuat di dunia bawah tidak akan mengalami kesulitan, dan mereka akan melakukannya, kemungkinan besar mati bersamanya. Jika kita bisa mendapatkan warisannya dan menemukan tempat di mana dia jatuh, maka warisan yang diwarisi dari Kaisar Dewa kuno, ditambah dengan kemungkinan bahwa ada mayat tokoh besar di dalamnya, dunia bawah, menarik bagi Yilong Great Sage. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Benar-benar tak tertandingi. Dengan bakat dan kekuatanku, mencapai tingkat kultivasiku saat ini sudah menjadi batasnya. Namun, jika aku bisa mendapatkan segalanya dari Kaisar Mikong, mungkin di masa depan, aku bisa memasuki alam Kaisar Dewa dan menjadi Kaisar Ilahi, orang yang benar-benar dapat menutupi langit di lautan alam semesta selatan ini. Petik 2. Nafas Yilong Daseng menjadi cepat. Qin Chen. Gumam Sage Yilong sambil dengan hati-hati memeriksa banyak pesan dalam panggilan. Menurut pesan dari Presiden Zuo School, orang yang membunuhnya bernama Qin Chen, dan warisan serta harta Kaisar Mikong ada pada orang ini, yang menyebabkan orang ini memiliki pencapaian yang sangat luar biasa di bidang luar angkasa. Siapa yang bertanggung jawab atas kota Nanyuan, dan menurut perjanjian, kami, Asosiasi Naga Hitam, tidak bisa gegabah ikut campur dalam urusan kota Nanyuan, tapi sekarang. Petapa Agung Yilong tiba-tiba berdiri, dengan cahaya dingin di matanya. Masalah ini tidak bisa diketahui orang lain dan harus diselesaikan secepatnya. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Yilong Great Sage tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, di wilayah yang jauh dari sini, ada sebuah istana yang luas. Seorang pria kuat dengan baju besi lengkap duduk bersila di sini, dengan helai aura menakutkan menempel di sekujur tubuhnya, menelan aturan alam semesta yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba memasuki aula dan berlutut dengan hormat di depan orang ini. Tuan Raja Tianbei, petapa Agung Yilong dari masyarakat naga hitam tiba-tiba terbangun di wilayahnya sendiri, dan kemudian menghilang. Oh, pria kekar dan kuat dengan baju besi lengkap membuka matanya, seolah-olah ada guntur gelap yang melonjak di matanya mata. Orang ini tidak lain adalah Raja Tianbei, Jenderal Kerajaan Yong. Dia adalah raja dengan nama keluarga berbeda di Kerajaan Yong. Dia benar-benar dewa perang di Kerajaan Yong dan salah satu orang terkuat di seluruh Kerajaan Yong. Raja Tianbei terletak di perbatasan Kerajaan Yong, jadi dia tentu perlu memperhatikan jejak orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan Sage Agung Yilong juga ada di antara mereka. Petapa Agung Yilong ini adalah orang ketiga di masyarakat naga hitam. Kemana perginya? Raja Tianbei bergumam, matanya menunjukkan cahaya dingin, saya akan melanjutkan penyelidikan dan pasti menemukan jejaknya. Bayangan hitam itu memberi hormat dengan hormat, dan saat berikutnya sosok itu menghilang. Waktu berlalu, siang dan malam berputar. Di luar hari ini, di luar kota Nanyuan, sosok yang memancarkan aura menakutkan diam-diam tiba di sini. Apakah ini tempat kota Nanyuan?
Gumam Sage Agung Nyilong. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.